Ayat Al-Quran jelas, Al-Ma'idah ayat 3. Dan kata ulama ayat ini adalah ayat yang sangat tegas. Kalau orang-orang yang suka melakukan bid'ah faham ayat ini, mereka akan lebih dan mau dengan hatinya merenungi, mereka tidak akan lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah bilang kekal, hari ini aku sempurnakan agama kalian. Kata ulama tafsir, enggak butuh ajaran tambahan. Nikmatku pada kalian akan memuncak loh, rezeki nikmat Allah berikan kalau cukupkan dengan itu. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Tidak usah pakai panduan agama lain. Dan kata ulama, berarti ini menandakan Nabi SAW sudah menyampaikan semua amanah. Waktu turun ayat ini, Abu Bakar menangis radhiyallahu anhu. Sebagian sahabat datang mengatakannya, Abu Bakar, bukannya kau gembira? Kok malah sedih? Kata Abu Bakar, ketahuilah, kalau agama sudah sempurna, berarti yang membawa agama itu akan meninggal dunia. Mulai hari ini berhenti mencaci orang lain. Nasihat yang luar biasa. Karena orang kenal Tuhannya. Orang buruk pun jangan ceritain. Tidak usah urus-urusannya orang. Sudahlah, gitu kan. Tugas kita kalau kita lihat aib pada diri orang, alhamdulillah nggak ada pada saya. Ya Allah berikan dia hidayah. Cukup. Sebatas itu saja. Jangan lebih. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu, kenapa dia begini. Untuk apa kamu campurin itu? Apa gunanya buat kamu? Ingat, dia akan berhubungan sama kita di hadapan Allah dengan keadilannya Allah. Kezaliman yang dia lakukan sama kita, kita akan ambil. Tapi kezaliman kita pada dia juga dia akan ambil. Gak ada yang tersembunyi hari kiamat. Dan banyaknya perbuatan-perbuatan yang terjadi, tidak dicontohkan Nabi SAW terutama dalam ibadah yang dikenal dengan bid'ah. Dan seperti kata-kata bid'ah ini sesuatu yang mengalergikan. Kalau disebutkan kayaknya momok yang menakutkan. Padahal keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW itu. Beliau yang sebutkan bid'ah itu, ya, agar hati-hati darinya. Karena bid'ah lawan daripada sunnah. Dan beliau mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud." Siapa yang coba-coba buat ibadah yang tidak kami contohkan, maka akan tertolak. Itu perkataan Nabi SAW. Pada saat diingatkan, sudahlah, yang penting kan baik. Nah, ini garis keras, ini Wahabi. Selalu kalimat Wahabi ini dilempar. Jadi seakan-akan majlis ilmu yang menjelaskan sunnah Nabi SAW membela beliau. Nah ini garis keras nih. Ini Wahabi. Ciri-cirinya berjenggot, celananya jingkrang, jilbabnya besar. Selalu larinya kepada olok-olok masalah sunnah Nabi SAW yang diamalkan. Masa sih tangan bisa bicara hari kiamat, telinga bisa jadi saksi, mata bisa jadi saksi? Nggak mungkin. Ini pertanyaan-pertanyaan tanda-tanda orang munafik ya. Orang beriman teman-teman, masuk akal, nggak masuk akal, saya beriman. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Begitu banyak nikmatnya Allah, Bapak Ibu sekalian. Kita berbuat maksiat, pelanggaran-pelanggaran, tapi Allah masih bisa memberikan kita oksigen gratis. Cahaya masih bisa ditangkap oleh mata kita. Telinga kita masih bisa menangkap suara sehingga mengetahui apa yang diinginkan oleh kita. Setelah bertahun-tahun berbuat dosa, dengan taubat kepada Allah, Allah bisa ampuni. Itu luar biasa. Dan ini tidak bisa kecuali kalau dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan nggak bisa. Semoga Allah SWT jadikan kita orang yang selalu memaksakan diri untuk ibadah. Karena kalau tidak, kita nggak paksakan, kita akan mati dalam keadaan konyol dan menyesal. Karena tingkatan-tingkatan di surga akan hilang.